Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk semua pertanyaan yang ada di eh, lembar naskah soal ujian tengah semester untuk kelas IF 303 sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi dan fungsinya? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya komputer dan menjadi perantara antara pengguna atau aplikasi dengan perangkat keras. Uh, Fungsinya adalah memanajemen proses penjadwalan CPU, multitasking. Kemudian fungsi yang lain adalah menjalankan manajemen memori, alokasi RAM, memori virtual. Kemudian serta memiliki fungsi manajemen file system, pengorganisasian data. Fungsi utama sistem operasi, manajemen perangkat I/O, mengelola driver perangkat, keamanan dan kontrol akses, melindungi sistem dan data, menyediakan interface GUI atau CLI untuk interaksi. Yang kedua, karakteristik open source versus closed source. Karakteristik untuk open source terdiri dari source code terbuka, bisa dimodifikasi dan didistribusikan, umumnya gratis, dikembangkan komunitas, serta fleksibel. Sedangkan untuk closed source, source code tertutup, tidak bisa dimodifikasi bebas, berlisensi atau komersial, dikontrol vendor, lebih terstandarisasi. Yang ketiga berikut adalah gambaran skema dasar sistem komputer. Perangkat masukan akan mengirimkan data, akan mengirimkan eh, operasi ke port-port masukan, port-port. Port ini ada port masukan atau port keluaran. Kemudian data itu akan melewati bus kendali. Data tersebut akan masuk ke bagian pemrosesan, kemudian ke memori utama. Setelah itu kembali lagi ke pemrosesan, kemudian ke port, kemudian dikembalikan lagi ke perangkat keluaran. Kemudian setelah itu nomor 4, komponen utama sistem komputer. Komponen utama sistem komputer terdiri dari input, perangkat untuk memasukkan data, keyboard, mouse, scanner. Yang kedua adalah proses pengolahan data oleh CPU, ALU, control unit, register. Yang ketiga, output menampilkan hasil monitor, printer, speaker. Memori penyimpanan data. Nah, contohnya adalah RAM, Random Access Memory, digunakan untuk penyimpanan data sementara, cepat, dan mudah diakses oleh CPU. ROM ini, Read Only Memory, penyimpanan data permanen berisi instruksi dasar startup. HDD atau SSD, penyimpanan sekunder, penyimpanan data jangka panjang, hard disk drive, solid state drive. Kemudian untuk peran operating system dalam interaksi hardware. Sistem operasi bertindak sebagai orkestrator, memastikan setiap komponen perangkat keras berkomunikasi secara efektif dengan perangkat lunak dan pengguna. Input data dimulai dari input data dari perangkat seperti keyboard, kemudian masuk ke diproses di operating system. Di operating system, data dikelola dan menghasilkan sumber daya, kemudian masuk ke proses output informasi. Nah, di sini ditampilkan di monitor atau printer. Kemudian untuk soal terakhir adalah langkah-langkah instalasi Windows 10. Yang pertama, kita download file dari Windows untuk mendapatkan file ISO Windows. Kemudian kita double klik hasil downloadan tadi dan kita create installation media USB, flash drive, DVD, ISO file for another PC. Karena kita akan menginstal di PC yang berbeda ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih bahasa. Kemudian setelah selesai memilih bahasa akan diarahkan untuk memilih eh, media yang akan kita gunakan. Kita pilih ISO karena kelebihan dari ISO file ini cenderung lebih stabil ketika selesai instalasi Windows nanti kemungkinan untuk eh, hasil gagal itu lebih kecil karena persentase korup datanya lebih kecil daripada penggunaan USB flash drive. Kemudian langkah selanjutnya pilih lokasi penyimpanan. Setelah nanti kita pilih lokasinya, akan diarahkan langsung ke
directory lokal ya. Kemudian pada saat sudah dilanjutkan proses, maka akan terbentuk progres downloading file ISO tersebut. Perkiraan sebesar 4 GB, maka kecepatan hasil download selesainya itu ditentukan oleh jaringan masing-masing. Silakan ditunggu sampai dengan proses instalasi selesai. Silakan ditunggu sampai dengan proses download selesai. Kemudian setelah filenya sudah terdownload di lokal, maka kita burn file ISO tersebut ke flash disk dengan aplikasi Rufus namanya. Kemudian setelah selesai di burn, maka kita tancapkan flash disk pada PC yang mau diinstal Windows 10. Kemudian di Windows yang mau diinstal, kita masuk ke menu BIOS dan kita atur boot priority ke flash disk yang dimasukkan. Kemudian kita save dan restart untuk memulai booting. Setelah itu, nanti akan diarahkan untuk memilih bahasa. Kita pilih bahasa yang akan diinstal English, kemudian time zone-nya Indonesia, keyword or input method bisa dipilih US. Ini tergantung preferensi masing-masing, silahkan dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke proses memilih operating system yang akan kita lanjutkan ke pemilihan di mana memilih operating system yang akan kita install. Kita pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian setelah nanti kita pilih, maka akan diarahkan ke pilihan di mana kita akan melakukan instalasi. Nah, pastikan kita pilih di drive C. Nah, sebelum itu kita pastikan format drive C dulu biar nantinya eh, hasil instalasinya ditempatkan di drive C. Proses ini akan lumayan memakan waktu. Silahkan ditunggu sampai dengan selesai. Setelah nanti selesai, maka secara otomatis akan dimulai dengan pemilihan region. Kita pilih Indonesia. Kemudian setelah itu juga nanti akan menunggu lama proses sampai pada akhirnya benar-benar selesai dan siap aplikasi operating system Windows 10 bisa digunakan. Demikian, terima kasih.